Nasib pilu dialami seorang guru di Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Guru SMA bernama Zaharman harus menerima kenyataan mata kanannya buta permanen usai diketapel orang tua siswa pada 1 Agustus 2023. Kejadian bermula saat Zaharman menegur seorang siswanya berinisial PDM yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah saat jam pelajaran. Inilah video viral suasana pembelajaran di salah satu SMP negeri di Kabupaten Lamongan. Terlihat, sejumlah siswa tiduran dan asyik bermain sendiri tanpa menghiraukan pembelajaran yang diberikan guru. Dalam video berdurasi 17 detik ini, pengunggah video menarasikan guru tidak berani menegur ulah para siswa karena takut akan dilaporkan polisi. Karena orang tua korban tidak bisa atur damai, kita disuruh siapkan uang sebesar 50 juta. Yang 15 juta. Itu Why? Bagaimana hukum di Indonesia ini? Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dunia ini betul-betul terbalik, khususnya di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dan apakah di Malaysia ada juga kasus-kasus seperti ini? Seorang guru dilaporkan oleh wali muridnya karena tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dunia ini betul-betul terbalik, khususnya di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kenapa saya katakan terbalik? Ya, kalau dulu pada zaman saya ketika saya sekolah, itu murid-murid itu takut kepada gurunya. Murid-murid itu begitu hormat kepada gurunya, begitu menghargai gurunya. Bahkan takut sekali untuk dihukum, takut sekali untuk dipukul ketika melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Sehingga kami, murid-murid itu sangat menjaga agar kami tidak melakukan kesalahan, sehingga dihukum oleh guru, sehingga dipukul oleh guru. Tetapi sekarang keadaannya terbalik. Yang mana sekarang guru justru takut kepada murid-muridnya. Apabila guru melihat muridnya melakukan satu kesalahan, melakukan pelanggaran di lingkungan sekolah, guru itu ragu untuk menegur murid-muridnya, bahkan enggan untuk menegur muridnya, karena takut diproses hukum, karena takut dipenjarakan, karena takut dikriminalisasi oleh si wali muridnya yang tidak terima muridnya dihukum. Dan apakah di Malaysia ada juga kasus-kasus seperti ini? Seorang guru dilaporkan oleh wali muridnya karena tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Adakah di Malaysia kasus-kasus seperti ini? Beredar di sosial media, guru-guru membuat video membiarkan murid-muridnya melakukan suatu tindakan pelanggaran, melanggar aturan. Guru itu tidak berani menegur karena takut diproses hukum. Dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan sebuah video guru yang membiarkan siswa tiduran dan bermain saat jam pelajaran. Dalam narasi video yang viral tersebut, sang guru digambarkan tak berani menegur para siswa karena takut dilaporkan ke polisi, sehingga membiarkan saja ulah para muridnya. Inilah video viral suasana pembelajaran di salah satu SMP negeri di Kabupaten Lamongan. Terlihat, sejumlah siswa tiduran dan asyik bermain sendiri tanpa menghiraukan pembelajaran yang diberikan guru. Dalam video berdurasi 17 detik ini, pengunggah video menarasikan guru tidak berani menegur ulah para siswa karena takut akan dilaporkan polisi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngimbang Lamongan saat ditemui tidak membantah dengan video viral tersebut. Meski demikian, pihak sekolah menyayangkan video disebar karena dinilai tidak bisa mendidik siswa dengan benar. Sekolah juga tidak ingin video dijadikan upaya menyinggung wali murid terkait banyaknya kasus guru dilaporkan polisi gara-gara menegur atau memberikan sanksi anaknya. Sehingga kami berharap nanti balance. Jadi guru juga diberikan fasilitas yang baik terkait dengan bagaimana mendidik,
Jangan kemudian ditakut-takuti, dilapor sampai didenda. Kemarin ada yang rame sampai didenda itu ya. Ya terserang kami juga agak bagaimana ya nanti pola pendidikan bangsa ini. Kalau terus begini kan guru-guru tambah akhirnya dibiarkan kayak video itu suka anak wong. Nah itu saya nggak mau begitu, karena bagaimana kewajiban kita itu kan bagaimana mendidik anak sampai dia itu sukses. Sementara itu, pihak sekolah tidak akan memberikan sanksi pada guru yang mengunggah video dan akan melakukan evaluasi terhadap sistem belajar mengajar di sekolah supaya tidak terulang lagi. Terakhir, kasus guru dilaporkan polisi oleh wali murid dialami Supriyani. Guru honorer di SD Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara itu dilaporkan atas dugaan pemukulan siswa. Kasus ini masih dalam proses persidangan. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews, melaporkan. Ya, itulah yang terjadi pada hari ini di Indonesia. Ini bermula ketika guru SD, guru sekolah dasar di Konawe, diproses hukum karena dituduh memukul seorang murid sehingga si guru ini ditahan sampai 1 minggu. Sehingga itu menimbulkan aksi yang luar biasa dari lapisan masyarakat, terutamanya pada Persatuan Guru Republik Indonesia, membuat demo agar si guru ini dibebaskan dari segala tuntutan, dari segala proses hukum yang melilitnya pada hari ini. Yang mana itu semua hanya sekedar tuduhan, tidak ada bukti sama sekali. Sehingga pada persidangan kemarin, saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberatkan posisi si guru honorer ini yang namanya Supriyani ini, ketiga-tiganya malah memberikan kesaksian yang sangat bertentangan, yang saling bertentangan di antara ketiganya. Ya, satu saksi yang merupakan korban mengatakan dia dipukul atau dianiaya pada jam 8 pagi, satunya lagi saksi mengatakan dilakukan penganiayaan atau pemukulan pada jam 10 pagi, dan satunya lagi mengatakan tidak tahu soal itu. Nah, terus apa yang menjadi landasan, yang menjadi dasar para penegak hukum untuk mengkriminalisasikan si guru honorer ini? Bahkan gilanya lagi, si guru honorer ini, si Ibu Supriyani ini dimintai duit 50 juta untuk berdamai. Wow, 50 juta. Si guru honorer ini, si Ibu Supriyani ini mengatakan dia digaji 300.000 per bulan. Itu pun dibayar 3 bulan sekali, bukan per bulan. Artinya, dia hanya mendapatkan gaji, menerima gaji tiap 3 bulan. Kemudian dimintai duit 50 juta oleh si wali murid, oleh si penyidik kasus ini, 50 juta. Gila bukan? Ini apa namanya? Ini peradilan apa ini? Ini hukum apa ini? Hanya karena si murid ini, si korban ini adalah anak dari seorang polisi, maka pihak penegak hukum semena-mena membuat sesuatu yang memberatkan si guru honorer ini yang gajinya tidak seberapa, 300 per bulan, lalu dimintai duit 50 juta, sementara si ibu ini tidak pernah melakukan tindakan-tindakan itu, tetapi dipaksa mengakui melakukan semua itu. Kemudian dimintai duit 50 juta untuk menutupi kasus ini. Why? Bagaimana hukum di Indonesia ini? Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam bagi mereka-mereka yang tidak punya daya, kemudian tumpul bagi mereka yang punya power, yang punya influence. Kasus ini mengundang amarah para guru seluruh Indonesia, bahkan Persatuan Guru Republik Indonesia di Konawe, di daerah itu, melakukan aksi demo di depan pengadilan di mana Ibu Supriyani diadili supaya dibebaskan dari segala tuntutan. Dan bahkan viral juga di sosial media bahwa guru tidak mau mengajar anak dari polisi karena takut kasusnya seperti ini lagi.
Oke, tanpa berpanjang lebar, kita tonton dulu satu video ya. Videonya agak panjang, jadi mohon Anda bersabar untuk menonton hingga sampai akhir. Oke, kita mulai tonton videonya. Kekerasan di sekolah, alarm dunia pendidikan. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai kasus guru dilaporkan orang tua murid semakin marak terjadi. Salah satu alasannya, orang tua tidak terima ketika anak mereka didisiplinkan dengan sedikit keras oleh guru di sekolah. Muncul beberapa kasus yang menghadapkan guru dengan hukum atau bahkan dengan kekerasan. Tahun 2016, seorang guru SMK Negeri 2 Makassar bernama Dahrul dipukul oleh orang tua muridnya di dalam lingkungan sekolah. Orang tua siswa kelas 2 jurusan gambar ini meninju korban di bagian hidung dan pelipis saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Kasus yang terjadi pada 10 Agustus 2016 ini sempat viral di media sosial. Oktober 2022, media sosial kembali dihebohkan dengan kasus seorang guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Taliwang, Sumbawa Barat, NTB, dilaporkan ke polisi karena memukul siswanya yang tak mau sholat. Orang tua siswa itu bahkan menuntut sang guru, Akbar Sarosa, membayar 50 juta rupiah atas pemukulan itu. Agustus 2023, nasib pilu dialami seorang guru di Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Guru SMA bernama Zaharman harus menerima kenyataan mata kanannya buta permanen usai diketapel orang tua siswa pada 1 Agustus 2023. Kejadian bermula saat Zaharman menegur seorang siswanya berinisial PDM yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah saat jam pelajaran. Usai ditegur oleh Zaharman, PDM lalu pulang ke rumah dan melaporkannya kepada orang tuanya. Dan kasus terbaru yang mencuri perhatian publik, seorang guru honorer di SD Negeri Baito, Konawe Selatan bernama Supriani ditetapkan sebagai tersangka usai dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak anggota kepolisian. Korban disebut mengalami luka lebam. Hingga kini, Supriani masih menjalani proses hukum. Rentetan kasus ini membuat guru tidak berani menegur siswanya lantaran takut berujung pelaporan atau bahkan penganiayaan. Lantas, apa langkah pemangku kebijakan? Dalam hal ini, Menteri Pendidikan menghadapi fenomena ini? Tim TV One mengabarkan. Kita juga sudah bergabung bersama Ibu Supriani selaku guru honorer. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Supriani. Assalamualaikum Ibu Supriani. Halo. Iya. Baik, Ibu Supriani sudah bisa mendengar suara kami, Bu? Iya, Ibu bisa. Supriani, selamat pagi. Bisa. Baik. Terima Bisa. kasih banyak waktunya Ibu. Sebelumnya kami turut prihatin atas kasus Iya. yang melanda Ibu Supriani. Saat ini boleh diinformasikan kepada kita progresnya seperti apa? Karena ini nampaknya cukup pelik begitu ya, sedang menjalani proses hukuman. Belum lagi kita juga mendengar ada permintaan uang dari keluarga korban dan lain sebagainya. Mungkin boleh dijelaskan? Iya, itu prosesnya sekarang kita masih menjalani proses persidangan Ibu Supriani. Kita sidang ke hari ini keempat ya, masih pemeriksaan saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Setelah itu nanti dari saksi-saksi dari pihak Ibu Supriani selaku terdakwa. Iya, dari sidang yang sudah berjalan, kemudian dari saksi-saksi, seperti apa keterangan-keterangan yang disampaikan, Mas Andre? Ya, kalau dari persidangan yang kita sudah lalui, kebetulan kemarin telah diperiksa saksi anak ya, saksi anak, dan di situ ada anak korban dan anak saksi ada 3 orang. Nah, sejauh ini kita lihat bahwa keterangan anak ini yang katanya melihat langsung ini memang dari awal kita sudah menyaksikan bahwa anak ini bisa dijadikan pedoman untuk menuduh Ibu Supriani. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh anak-anak ini di kepolisian yang termuat dalam BAP ternyata itu berbeda keterangannya pada saat kami periksa di persidangan ya. Baik itu misalnya waktu kejadian, jam kejadian, terus bagaimana itu terjadi. Itu banyak sekali memang kejanggalan-kejanggalan, termasuk kenapa tiba-tiba Ibu Supriani misalnya datang memukul, itu bahkan tidak dijelaskan katanya. Jadi termasuk anak itu dipukul
dia tidak teriak, tidak ada reaksi. Setelah dipukul dia masih menulis. Nah, ini kan kejanggalan-kejanggalan sebenarnya yang memang dari awal kami sudah duga bahwa ini dimainkan di tingkat kepolisian. Keterangan-keterangan anak ini bahkan kalau kita lihat BAP itu serentak semuanya, atau seperti copy paste antara keterangan yang anak yang satu sama anak yang lain, seperti itu. Ya, kalau untuk korban sendiri kabarnya ada luka yang terlihat begitu ya? Iya, kalau itu luka juga kami sudah konfirmasi kemarin, dan memang foto-fotonya kan sudah banyak beredar. Nah, kalau dari keterangan anak ini kan katanya dipukul pakai sapu 1 kali, itu pun dipukul tidak keras. Nah, kemudian kita melihat lukanya, itu lukanya banyak sekali, ada beberapa titik luka yang tidak beraturan, termasuk ada luka yang bengkak dan berair. Nah, itu yang aneh. Nanti kami akan meminta untuk ahli forensik untuk menjelaskan lebih lanjut apakah memang mungkin seperti itu, bahwa ada pemukulan 1 kali yang tidak terlalu keras menimbulkan luka yang banyak seperti itu. Tapi pada saat kejadian, menurut informasi yang disampaikan oleh Ibu Supriyani, artinya pemukulan itu dilakukan di mana dan apa peristiwa itu, kejadiannya bagaimana? Iya, kalau dari Ibu Supriyani termasuk dari gurunya yang wali kelas 1. Ibu Supriyani ini kan guru kelas 1B kan. Kalau untuk wali kelas guru 1A itu Ibu Lilis. Nah, itu jelas keterangan mereka bahwa memang tidak ada kejadian itu. Tidak pernah ada kejadian pemukulan atau penganiayaan di tanggal 24 itu. Itu terkonfirmasi bukan cuma keterangan Ibu Supriyani, tapi Ibu Lilis yang merupakan wali kelas 1A itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi sampai pulang dengan anak-anak kelas 1A itu nggak ada kejadian seperti itu. Jadi cuma mendasarkan keterangan 3 anak tadi ini yang menurut kami yang kami sudah bahas tadi. Oke, tapi Ibu Supriyani ini memang mengajar dari sang anak ya? Kan walaupun wali kelas B, sang anak di kelas 1A, tapi tetap mengajar anak tersebut ya Pak ya? Enggak. Ibu Supriyani tidak mengajar, karena Ibu Supriyani mengajar di 1B. Justru Ibu Supriyani nggak pernah mengajar ya? Ada gurunya kelas 1A, Ibu Lilis. Pernah berinteraksi? Mas Andre, boleh tidak diberikan kesempatan untuk Bu Supriyani menjelaskan bahwa Bu Supriyani ada tidak interaksi dengan korban ataupun anak-anak yang memberikan kesaksian dari BAP ini, yang 3 murid ini, Bu Supriyani? Iya. Masalah anak itu yang cerita 3 orang sendiri ya. Ya, untuk 3 orang saksi yang kemarin sudah diperiksa itu semua keterangannya tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah, dan pada saat tanggal 24 hari Rabu itu tidak ada kejadian apapun di sekolah itu, dan saya itu mengajar di kelas 1B sedangkan korban ada di kelas 1A, dan itu pun ada gurunya sendiri, Ibu Lilis Serina Dewi. Baik, tapi sebelumnya memang pernah ada interaksi antara Ibu Supriyani dengan korban tersebut, Bu, dan 3 orang saksi lainnya? Tidak pernah, Bu. Oh, tidak pernah. Tidak pernah ada kalau yang kita dengar juga sebelum ini lanjut kepada proses hukum sempat ada mediasi. Kemudian tak lama setelah mediasi tersebut ya Bu ya, kabarnya justru malah lanjut ke proses hukum ya Bu ya. Mediasinya seperti apa? Apakah waktu itu gagal untuk mediasi atau seperti apa? Iya. Kita sempat datang di rumah orang tua korban itu meminta maaf ya, itu pun kita dipaksa oleh penyidik Pak Jeffrey untuk datang di rumahnya supaya kita mengakui kesalahannya, minta maaf supaya permasalahan ini tidak berlanjut. Tapi setelah kita datang di rumahnya tidak diterima permintaan maaf itu. Apa yang diutarakan Bu Supriyani ketika tidak menerima permintaan maaf? Apa yang diutarakan ketika mereka tidak menerima minta maaf ataupun permohonan Ibu? Ya, orang tua korban tetap tidak terima bahwa luka itu tetap saya yang dituduh untuk memukul luka tersebut. Kalau Ibu bisa ceritakan Bu, pada saat kejadian, artinya Ibu tidak menyentuh korban sama sekali pada peristiwa itu, tidak ada begitu Bu? Berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh BAP dan ketiga anak lainnya?
Pada waktu itu hari Rabu tanggal 2024 itu mulai pagi jam 7 itu saya sudah datang di sekolah dan sampai jam 10 anak-anak pulang itu saya ada di kelas saya yaitu 1B. Dan jam 10 itu anak-anak sudah tidak ada di sekolah, Bu. Baik, baik. Ibu Supriyani, benarkah adanya permintaan uang nominal 20, 50 juta dari keluarga korban ini, Bu, kepada Ibu agar masalahnya selesai secara damai? Iya. Yang pertama itu permintaan uang 2 juta ya. 2 juta itu Pak Kapolsek datang langsung di rumahnya kepala desa karena katanya minta uang 2 juta supaya saya tidak ditahan. Terus yang kedua ada 50. ya 50 juta itu penyidik sendiri yang menyampaikan ke pihak kami karena orang tua korban tidak bisa atur damai, kita disuruh siapkan uang sebesar 50 juta. Yang 15 juta. Itu disampaikan Yang 15 tidak juta. juga di dalam persidangan begitu, Bu? Ya. Itu sudah disampaikan tidak di dalam persidangan juga? Nanti. Iya, nanti. Oke, akan disampaikan berarti ya. Oke, itu dia penjelasan dari Ibu Supriyani, si guru honorer dan kuasa hukumnya. Ya begitulah kronologi kejadiannya, dan menurut pengakuan si Ibu Supriyani, dia tidak pernah melakukan tindakan itu kepada si anak itu, si murid itu, pada korban itu yang merupakan anak dari seorang polisi. Dan mirisnya lagi, si ibu ini dimintai duit 50 juta untuk menutup kasus ini atau mengambil jalur damai. 50 juta, wow, tidak sedikit itu, Pak. Dan saya tidak tahu ya, murid-murid sekarang ini kok manjanya segitu amat. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu saya sekolah, kita itu udah terbiasa dicubit, dipukul, atau bahkan dipukul dengan ranting pohon, ya, sampai ranting pohon itu putus-putus, patah-patah, karena saking kerasnya memukul kita. Tapi guru-guru zaman dulu itu memukulnya di bagian bawah ya, kaki ke bawah, dari pinggang ke bawah, tidak di bagian-bagian yang berbahaya. Itu dulu ya. Dan kami tidak berani untuk melapor kepada orang tua di rumah. Karena kalau sampai kita melapor kepada orang tua di rumah, malah kita ditambah dipukul lagi. Dan malah dulu para orang tua malah meminta guru supaya keras mendidik anaknya. Sehingga terbentuklah ya mental-mental manusia-manusia seperti sekarang ini. Karena didikan-didikan yang penuh kedisiplinan dan agak keras pada zaman dahulu. Dan itu tidak ada apa-apa. Tapi sekarang ya lihat, bukannya takut, malah murid-murid zaman sekarang ini menantang gurunya. Ada yang menantang bertengkar, ada yang marah balik kepada gurunya, tidak mau mengikuti omongan gurunya, melawan, begitulah. Kalau dimarahi atau sedikit dikasih kekerasan, lapor kepada orang tuanya tidak terima. Aduh, ini si orang tua juga, saya juga nggak habis pikir nih. Kalau memang tidak terima anaknya dikasari dimarahi atau ditegur oleh gurunya, mending anaknya diajari sendirilah, dikasih ilmu sendiri di rumah, diajarkan sendiri di rumah, jangan dititipkan ke sekolah. Ya, guru-guru itu sudah berat tugasnya, dia mengajar banyak anak-anak di kelas, tidak hanya mengajar satu anak dari si wali murid itu. Ya, tentu bebannya sangat tinggi, mentalnya sangat terbebani. Maka jangan ditambah lagi dengan ulah-ulah guru yang seperti ini, yang membabi buta melaporkan si guru ini karena dituduh melukai anaknya, memukul anaknya, padahal belum ada buktinya. Lagian zaman sekarang itu, anak-anak itu sudah pandai berbohong, sudah pandai memutarbalikan fakta. Bisa saja si anak itu bertengkar dengan teman-temannya di luar sekolah, karena takut menceritakan sebenarnya kepada orang tuanya. Ketika ditanya, maka dia dibilanglah dipukul oleh gurunya. Lagian tidak masuk akal. Kalau betul ia dipukul dengan sapu, lukanya tidak akan separah itu, tidak sebanyak itu. Ya.
guru memukul murid itu tidak akan memukul seperti preman gitu ya. Gak akan gitu ya. Aneh-aneh aja kasus-kasus di lingkungan pendidikan pada hari-hari ini. Sekali lagi buat hukum ya, buat penegak hukum di Indonesia ini. Janganlah pilih-pilih, janganlah bikin hukum itu seolah-olah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan. Ya, jangan seperti kasus si Supriyani ini. Mentang-mentang dia orang kecil, mentang-mentang dia guru honorer, mentang-mentang dia tidak punya duit, mentang-mentang dia tidak punya power, malah diperas seenaknya gitu saja. Jangan. Ya baguslah seluruh guru Indonesia bersatu melawan kasus ini, membela si Ibu Supriyani ini. Mudah-mudahan masalahnya cepat kelar dan tidak berlarut-larut dan keadilan berpihak kepada si Ibu Supriyani. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja dulu konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.